Ya, terima kasih Kak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang kami hormati Kak Fahmi sebagai Wakil Kepala Sekolah, PIC Kegiatan Ekstrakurikuler. Yang kami hormati segenap para pelatih, fasilitator, atau para penyedia layanan kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Islam Ar-Rasyid. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sesi Zoom meeting kali ini dalam rangka koordinasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun ajaran ini. Semoga pertemuan ini membawa manfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebagai kepala sekolah juga mungkin akan sedikit mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun ajaran kemarin. Secara umum, alhamdulillah, eskul berjalan cukup baik ya, dan harapannya untuk tahun ajaran eh, ke depan 2025-2026 juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena itu eh, komunikasi, ya, kolaborasi dari segenap pihak harus terus dilakukan ya, agar visi misi sekolah ini bisa terwujud, bisa terrealisasi ya, eh, sesuai dengan yang diinginkan. Nah, saya ingin mengingatkan terkait dengan ruang lingkup kegiatan yang diadakan di Sekolah Islam Ar-Rasyid ini harus mengacu kepada pilar sekolah. Nah, pilar sekolah mungkin sebagian dari para pelatih atau fasilitator penyedia ekskul mungkin sudah tahu ya pilar sekolah Islam Ar-Rasyid. Saya ingin sedikit mengutip ini karena saya ingin memastikan atau kami ingin memastikan dari pihak sekolah bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu harus mengacu kepada pilar ini, pilar kurikulum sekolah alam ya. Eh, yang utamanya adalah pilar akhlak, bahwa tiap kegiatan ekskul apapun cabangnya, jenisnya, harus memperhatikan akhlak ini. Kemudian juga ada pilar logika berpikir, ya, kemudian pilar kepemimpinan dan pilar bisnis. Jadi ini muatan-muatan kurikulumnya harus memperhatikan ini agar esensi dari kegiatan-kegiatannya lebih bermakna, tidak hanya sekedar diadakan ekskul itu, tapi ada makna pembelajaran, makna uh, pedoman untuk kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang ya. Nah, yang berikutnya juga selain yang tadi ya, selain pilar akhlak, pilar logika berpikir, leadership dan bisnis atau pilar kurikulum ini, juga kami juga ingin mengingatkan bahwa Sekolah Islam Ar-Rasyid menerapkan MI, jadi kecerdasan majemuk. Dan ini juga mungkin eh, Bapak Ibu penyedia layanan ekskul mungkin alangkah lebih baiknya em, bisa sedikit mengobservasi ya, anak-anak ini kecenderungannya memang cocok nggak dengan ekskul yang mereka pilih gitu ya. Eh, saya sih berharap ini ada kecenderungannya ke sana, ada hal-hal yang diperhatikan dari sini gitu. Jadi saya ingin
anak-anak itu tidak hanya sekedar ngikutin, tapi memang eh, kecerdasannya ada di sana gitu. Uh, Potensinya ada di sana sehingga semakin bagus hasilnya gitu. Kemudian eh, mungkin talent mapping ya bakat juga. Nah ini juga basic life skill. Eh, nah ini Pak, Bu, kami tahun ini akan ada pembinaan khusus untuk anak-anak. Kita akan buka pendaftaran dan seleksi untuk 3 kategori eh, aktivitas ya. Ada volunteer sekolah, dan duta sekolah, dan atlet sekolah. Nah ini terutama untuk kegiatan atlet sekolah. Selama ini kami merasa bingung sebenarnya. Mau mengikutsertakan anak-anak lomba itu bingung karena kita tidak mendapatkan data anak-anak yang punya potensi di bidang-bidang tertentu, khususnya di bidang ekskul yang kita selenggarakan ini, siapa aja gitu yang ada potensi itu. Nah, untuk kali ini saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu yang menyediakan layanan ekskul, mungkin sudah saatnya untuk mengobservasi ulang gitu ya anak-anak yang ikut serta ekskul, siapa kira-kira yang bisa kita ikut sertakan lomba gitu. Ah, Dia ada minat dan ada potensi untuk bisa ikut, mentalnya sudah cukup ya, ah, gitu ya. Harapannya tidak 1 orang, tapi bisa lebih dari 1 orang. Nah, ah, itu kita butuh informasi itu. Kan kalau nggak salah ya, ada di bidang olahraga seperti futsal, ada taekwondo, ya. Kemudian di bidang yang lain, misalnya ada akademik, misalnya ada Sinkenjuku matematika, ya. Ada bidang literasinya menulis. Nah, jadi kita butuh informasi siapa anak-anak yang punya bakatnya bagus. Nih kalau diikutsertakan lomba akan ada peluang untuk mendapatkan prestasi gitu. Nah, ini kita selama 1 tahun ini belum dapat informasi itu. Nah, harapannya di tahun ini kami dapat informasi itu sehingga kami akan lebih eh, memperhatikan anak-anak ini gitu. Gitu. Supaya karena gini, saya nggak mau kalau kita lomba itu cuma sekedar daftar untuk ngetes mentalnya enggak. Tapi kita udah persiapkan gitu. Atlet-atlet kan juga itu dipersiapkan ya. Atlet-atlet yang apa dikirimkan oleh lembaga-lembaga tertentu atau eh, yang terluas negara itu kan disiapkan ya, dibekali, dibimbing, dibina gitu. Nggak kita pilih cabut ikut lomba, jadi sporadis, tidak ter tidak ter apa ya, tidak termanage ya, tidak terkelola. Sehingga hasilnya nggak sesuai harapan. Nah, untuk tahun ini saya berharap ada minimal ada data siswa atau murid yang eh, kecenderungannya dia punya potensi untuk bisa diikutsertakan lomba gitu. Eh, gitu ya. Eh, Biar terangkat nih nama-nama ekskul yang ada di sekolah Arasid. Misalnya di ekskul menulis, kok ada beberapa orang yang punya potensi. Nah, kita punya datanya tuh. Jadi kalau ada informasi perlombaan, kita sudah siap gitu. Nah, informasi perlombaan ini tidak hanya dari kami pihak sekolah, tapi dari para pelatih mungkin bisa menggali, mencari lomba-lomba apa yang bisa diikutsertakan gitu. Dan tentunya dengan konfirmasi gitu. Jadi nggak mendadak eh, ininya ya kalau bisa. Nah, kalau bisa tuh sudah dipetakan kira-kira biasanya nih ada lomba di bulan apa. Itu sudah terinfo. Kita mau rencana mau mengirimkan anak-anak ini di bulan ini. Nah, jadi
informasinya sudah dapat jauh-jauh hari sehingga kita bisa lebih persiapan. Ya kalau ada kemampuan untuk mensupport, kita akan support gitu. Gitu. Eh, itu ya mungkin poinnya eh, dari apa yang saya sampaikan di kesempatan ini terkait dengan eskul dan eskul-eskul yang ada kan eh, apa ya sepertinya masih masih terlihat nggak ada tuntutan untuk harus berprestasi, enggak sih. Saya cuma ingin tahu aja dari ekskul yang dibuka di sekolah kita ini, kira-kira apa ekskul yang punya potensi untuk bisa eh, dikembangkan dan anaknya ada potensinya di situ. Kan masalahnya juga mungkin yang terjadi sudah terdaftar tapi ternyata nggak ada nih, hanya sekedar minat aja. Ya udah, berarti informasinya belum ada peserta dari ekskul yang dipilih yang punya potensi itu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi itu terinfo gitu maksud saya. Eh, terus jadi kita tahu ke depan tuh harus seperti apa langkahnya gitu. Eh, metodenya, pendekatannya, atau strateginya gitu ya. Nah, kalau yang hadir mungkin ada ekskul menulis, ada ekskul sinken buku, ada ekskul futsal ya, ada ekskul taekwondo, ada ekskul coding, seni rupa gitu ya. Eh, apalagi panahan. Nah, gitu ya, ada yang belum disebut. Nah, itu kan satu lagi tari saman mungkin. Nah, ada potensi, ada peluang dari ekskul-ekskul yang dibuka itu, saya kira kalau kita lebih aware lagi, lebih teliti lagi dalam menggali potensi anak-anak kita, mungkin eh, di samping di ekskul diarahkan di sekolah, di dalam pembelajaran kita juga akan lebih memberikan motivasi gitu ya ke anak-anak tersebut gitu. Kalau kita punya datanya, gitu. Itu poinnya sih, seperti itu ya. Mungkin begitu ya, Kak Fahmi. Eh, Kami hanya ingin mencoba untuk keluar dari zona nyaman, tidak mau begitu-begitu aja, tapi ada progres yang mengarah kepada peningkatan kemajuan gitu, sehingga ada yang bisa kita share ke sekolah-sekolah sasaran PPDB gitu. Eh, dengan adanya ekskul ini, saya berharap apa ya bisa mengangkat citra sekolah semakin semakin dikenal, semakin baik, ya, sehingga area jangkauan artworknya, perhatiannya, dan eh, segala sesuatunya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romi atas sambutan dan pesan juga arahannya terkait ekskul di Sekolah Islam Ar-Rasyid. Bapak Ibu sekalian, suara saya ini kan maksudnya jelas nggak ya? Soalnya di sini khawatirnya bising. Jadi kalau Jelas, jelas. bising saya pindah. Jelas, jelas. Jelas ya, ya sudah. Baik. Saya lanjutkan. Selanjutnya saya akan sampaikan terkait Kaldik Ekskul. Jadi saya sudah petakan hari efektif yang akan berlangsung di semester 1. Jadi nanti eh, teman-teman fasil ekskul juga bisa merencanakan gitu. Misalnya dalam 1 semester ini, nah, nanti fokus materi di bulan pertama apa, bulan kedua apa. Kalaupun nanti tadi seperti yang Pak Romo sampaikan, emang ada anak yang berbakat, yang memiliki potensi untuk bisa diikut sertakan lomba, kan sudah bisa ini direncanakan gitu jadwal latihannya seperti itu. Dan informasi awalan
Insya Allah hari Kamis besok kita akan ada demo ekskul. Untuk rundownnya nanti saya share ya Bapak Ibu sekalian. Yang pasti ekskul-ekskul yang seperti panahan, futsal, tari saman itu akan demo di area luar, area lapangan. Namun ekskul-ekskul yang seperti menulis, coding itu nanti akan kami arahkan atau tempatkan di ruangan agar lebih kondusif. Nanti info rundown acaranya menyusul. Kami akan share di grup. Selanjutnya, pendaftaran ekskul akan kita laksanakan pekan depan selama sepekan. Dan seperti biasa setelah pendaftaran nanti akan ada trial yang anak bisa mencoba ekskul yang ada di Arasif. Dan insya Allah nanti mulai aktif ekskul itu bulan Agustus. Nah, seperti itu. Izin share screen. Ini Kaldik Ekskul tahun ajaran 2025-2026 untuk semester 1 nanti sampai bulan Desember. Di bulan Juli hari Kamis ini akan ada demo ekskul dan dilanjut tanggal 21 sampai dengan 27 Juli akan ada pendaftaran ekskul. Tanggal 28, 29 dan 31 akan ada trial ekskul. Dan kita hari efektifnya mulai bulan Agustus. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, kita sudah tetapkan jadwal ekskul di tahun ajaran baru ini, yaitu hari Senin, Selasa, dan Kamis. Jadi di 3 hari itu. Ini sudah masuk ke jadwal pelajaran dan mohon untuk menyesuaikan karena kami sudah ada jadwal lain Bapak Ibu sekalian. Jadi ekskul itu memang kami plot di hari Senin, Selasa, dan Kamis. Sesi 1 jam 1 sampai jam 2, sesi 2-nya jam 2 sampai dengan jam 3, durasi 60 menit. Ini fase B dan C. Kalau jadwal jam 1 sampai jam 2 fase A. Nah, jadi nanti di Zoom ini kita akan tentukan eh, harinya, boleh request misalnya panahan mau di hari Senin, Kak Fahmi silakan gitu. Misalnya coding mau di Kamis boleh. Nanti kita tentukan bersama. Dan ini yang warna biru muda, Bapak Ibu sekalian, ini hari efektifnya. Di bawah sini ada keterangannya, hari efektif Senin. Nanti bagi Bapak Ibu yang memilih ekskul di hari Senin, berarti dalam sebulan itu ada 3 hari efektif. Ini yang Selasa, ini yang Kamis. Jika di total keseluruhannya, hari Senin, hari Selasa, hari Kamis, itu masing-masing berjumlah sekitar 13, ada yang 12 gitu. Jadi nggak jauh berbeda. Jangan khawatir misalnya Dan memilih hari screening ada, Senin, Kak. saya pilih hari Senin, tapi karena hari Senin itu sering banyak kegiatan, akhirnya nggak ada ekskul, nggak begitu. Tapi ini imbang, silakan dihitung sendiri. Hanya 1 hari yang kurang satu gitu. Ada yang 13, ada yang 12. Nah, Kaldik Ekskul ini akan menjadi acuan kita bersama dalam membuat program latihan. Juga untuk acuan menentukan bayaran. Jadi nanti di tahun ajaran baru ini pembayaran ekskul bukan per bulan artinya enggak dihitung sebulan full untuk 4 pertemuan, tapi kita akan mengacu pada Kaldik ini. Misalnya di bulan Agustus ekskul menulis ada di hari Senin. Di sini tertulis hari efektifnya 3 hari, berarti orang tua membayar untuk 3 pertemuan.
Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa ini kita berlakukan? Kenapa tidak seperti tahun ajaran sebelumnya? Karena kami evaluasi, kalau misalnya orang tua itu membayar full 1 bulan, tapi di bulan tersebut misalnya banyak kegiatan. Nah, ini kami kerepotan Bapak Ibu sekalian untuk membayar hutang ekskul di akhir tahun ajaran. Gitu. Seperti yang kemarin kan, di beberapa kesempatan kita kesulitan gitu kejar-kejaran waktu. Akhirnya nambah waktu yang kami rasa itu kurang efektif. Jadi kita akan fokus ke Kaldik ini, adapun nanti di perjalanannya misalnya ada hari-hari tertentu yang memang mengharuskan untuk mengganti, misalnya gini, di tanggal 9 September kan enggak, di tanggal 9, misalnya di tanggal 8 September kan kita tentukan ada ekskul di situ. Kenapa di hari tersebut ada kegiatan yang sifatnya baru, yang mengharuskan ekskul libur misalnya. Nah, itu maka jadi hutang yang akan dibayar di akhir tahun ajaran. Kenapa jadi hutang? Karena kan di tanggal 8 ini sudah kita hitung hari efektif. Maka otomatis di awal September pembayarannya orang tua eh, masuk gitu. Jadi mohon kerjasamanya, kita akan berlakukan pembayaran ekskul ini sesuai dengan hari efektif. Adapun terkait kenaikan, misalnya ada yang Kak Fahmi izin, misalnya tahun ini aku ekskul saman atau ekskul apa ada kenaikan, itu silakan nanti dikomunikasikan bersama bagian keuangan saat MOU gitu. Nah, ini kaldiknya nanti saya kirim juga ke grup. Yang selanjutnya mungkin kita akan tentukan Bapak Ibu sekalian jadwal ekskulnya hari Senin, Selasa, dan Kamis. Nah, saya langsung tanya aja ya. Kira-kira Bapak Ibu sudah ada jawaban belum ya untuk pemilihan hari? Sudah, Sudah ya? Boleh sudah. dari Coach Haidar, panahan di hari apa Coach? Saya langsung tulis. Eh, Kami berharap sama seperti sebelumnya, tetap di hari Kamis. Kamis, baik Coach Haidar. Kamis ada sesi 1 jam 1 hingga jam 2, 2, sesi 2 jam 2 hingga jam 3 ya, Ustadz ya. baik Coach Haidar. Saya catat Oke, terima kasih. sama-sama. Lalu dari yang lain, boleh ekskul menulis, Bunda Novi. Selasa, Kamis ya. Kazul Selasa Kamis. Selasa itu coding atau sendiri. Ya, ya Selasanya seni rupa. Selasa seni rupa, Kazul. Ya, Kamisnya coding. Kak Fahmi sebentar mau tanya dulu ya. Boleh Kazul. Ini kan jadwalnya memang tiap tahun tuh berganti, geser-geser waktu. Memang begitu. Eh, kita sesuai kegiatan yang ada di sekolah, Kazul. Oh, gitu. Ya Ini kan jadinya nggak terus. Kalau tahun lalu kan Seninnya yang kosong, Selasa, Rabu, Kamis. iya, Ya, oke, oke. ya Ya udah, betul. ngikutin Kaldik kalau gitu ya berarti bisa berubah-ubah tiap tahunnya ya. Betul, Kazul. Oke, oke, oke. Ya udah itu tadi Hmm. Selasa Kamis. Ya, karena kita Oh di tahun izin, ini, Kazul, ada mapel baru juga, Iya, iya, ya, PLH. Itu ya, mulok wajib dari dinas. Itu di hari ya. Senin, Kazul. Makanya, Ya, nggak apa-apa. Jadi saya sih tahu siapin. Berarti oh tiap tahun saya pikir tahun lalu ganti gitu ya. Ya udah. ya, ini ada di Oke. Senin nih, Kazul nih. Ya, PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. ya, Makanya, tuh, ini ada beberapa yang berubah. ya, ya. Terus juga SAS itu
jamnya nambah. Makanya ekskul jadinya menyesuaikan gitu. Ya, ya, Yang ya, menyesuaikan jadwal. ya. Oke. Terus kalau ini kemarin kan mau nyambung lagi. Kemarin terakhir akhir semester kan diminta evaluasi, ya saya sudah sampaikan evaluasi Mm-mm. yang sama koordinator apa yang dampingi udah diterima ya. Iya, iya. Nah, karena saya pengen ada yang mau disampaikan juga, jadi dari hasil evaluasi mungkin sekolah udah baca. Iya, Kak Zul. Ya, Dari Bunda Novi dulu tadi ya. Nanti ke teman-teman di ruang karya boleh. Bunda Novi. Iya, Kak Fami. Eh, hari Kamis bisa sih saya, Kak, untuk ih, Bisa. menulis. Baik, Kamis menulisnya. Mending menulis di ruangan, panahan di luar ruangan ya bisa. Baik, makasih Bunda Novi. Sama-sama, Kak. Lanjut dari ruang karya, Rato Jaro. Izin Ustaz mewakili Kaniken, kebetulan Kaniken tidak bisa dibimbing. Jadi saya mohon izin untuk saya ikut hari sama disamakan saja Ustaz boleh ikut ulang segala tahun kemarin. Maaf, suaranya kurang jelas Kak, putus-putus gitu. Kak, ya, Kak. Boleh diulangi? Ustadz, apakah sudah jelas Ya, Ustadz? ya sudah jelas. Boleh Kak, silakan. Sudah jelas. Di mute, suaranya di unmute dulu. Halo Ustadz, apakah sudah jelas Ustadz? Ya, Mohon maaf. ya sudah jelas Kak. Ini Ustadz, sebelumnya saya mohon izin mewakili Kaniken. Kebetulan Kaniken sedang mengajar, tidak bisa mengikuti meeting hari ini. Saya dari manajemen Ruang Karya, mohon izin menyampaikan ini sih Ustadz dari Kaniken untuk jadwal. Mohon izin disamakan saja seperti tahun sebelumnya Ustadz yang sudah berjalan jika bisa. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama Kakak. Jadwal sebelumnya Saman itu Saman di hari Selasa. Kami tulis ya. Kerja bersama. Baik, lanjut mungkin. Baik Ustadz, Ya, terima kasih banyak. sama-sama. Terima kasih juga. Oke, Shinken Juku ada ya Shinken Juku. Siap, Kak Fahmi izin Kahani mewakili ya. dari Kak Cahya. Ya, saya Lintang mewakili Kak Cahya. Izin untuk yang Singkenjuku mengikuti jadwal seperti sebelumnya yang di hari Kamis, Kak Fahmi. Kamis. Siap, Juku. terima kasih. Sama-sama. Hari Senin belum terisi. Barangkali ada yang mau di hari Senin dari futsal nggak ada ya? Sudah semua ya, Bapak Ibu ya? Berarti yang belum hadir ada futsal, taekwondo, sama English. Nah, tiga. Baik, nanti berarti kami arahkan untuk hari Senin ekskul yang belum mengisi. Kak Fami izin. Iya, Bun, boleh. Silakan. eh, saya kayaknya pindah hari Senin nggak apa-apa deh. Soalnya beberapa siswa tuh ada yang ikut Sinken dan Ratuh Jaro. Mm-mm. Takutnya kalau saya di hari Kamis saya ikut Sinken nggak bisa ikut menulis. Oh gitu, baik. Iya. Berarti pindah ke Senin ya, boleh, boleh. Eh, Kak Fahmi
eh, boleh nanya dikit? Boleh coach, silakan. Ya. Eh, pada waktu kemarin itu banyak yang minat, tetapi apa schedule kami cukup padat ya Kak ya? Apa yang kemarin? Iya. Eh Keseringan gitu sih coach. Tadi seperti Bunda Oh, Keira tuh, misalnya menulis di Kamis nih, ada anak ya. ikut singken gitu. Maka kan biasanya mereka bakalan milih tuh mau ikut ekskulnya yang mana. Oh, oke Nah, oke. kalau bisa di hari di satu hari itu Iya, ekskulnya jangan sejenis. Misalnya seperti English dengan Shinken itu kan sejenis ya, artinya iya, ekskul yang ranahnya akademik gitu. iya. Biasanya kan orang orang tua gitu. Kalau anaknya Oke, ikut dua ekskul, yang satu misalnya akademik, yang satu lebih ke fisik atau seni gitu. oke. Apakah kami dikasih waktu dalam beberapa hari untuk bisa diskus sama tim atau Tim tim dari ini tim sekolah. saya, tim Oh, saya? maksudnya mau mau ngisi menentukan harinya belakangan gitu, Coach. Iya, iya, iya Boleh, boleh. dalam beberapa hari. Boleh ya? Berarti Oke. ini panahan saya Bisa. nggak tulis dulu ya. Nah, enggak apa, ditulis dulu aja, ditulis Gitu, dulu aja. sebentar. Boleh. Nah, iya. Oke, itu aja. Nah, intinya nanti Bapak Ibu masih bisa berganti hari. Nanti kita saling komunikasi di grup aja gitu ya. Iya. Tentunya mungkin sampai ya nggak lama-lama, mungkin pekan ini Yes. menentukan hari. Paham, Biar paham. karena kan nanti saat kita buka pendaftaran ke orang tua itu sudah kita tentukan harinya. Jadi nanti orang tua juga kan bisa menyesuaikan itu. Baik. Mungkin kalau ada pertanyaan lain boleh. Oke, izin Eh, lagi ini merespon apa yang disampaikan oleh Ustadz Romi tadi Apa, silakan. tentang apa namanya peluang untuk diikut sertakan dalam lomba begitu. Eh, Kalau boleh saya sampaikan pada saat masih di alamat yang sebelumnya Rasid itu secara rutin kan ada beberapa anak yang eh, bisa ikut lomba panahan dan hasil evaluasi kami itu eh, rata-rata dari sekolah Ar-Rasyid ini cukup tertib dan minatnya tinggi apa namanya untuk mengembangkan kemampuan skill dalam panahan begitu. Cuman yang kemarin ini kami agak ada kendala Ustadz. Gitu. Kendalanya kalau kita melihat bahwa kegiatan eskul itu durasinya 1 jam ya 1 jam sedikit lebih sedikit begitu. Sehingga dalam 1 semester tadi diperkirakan ada sekitar 12 begitu. Nah, eh, dalam pandangan kami 12 jam itu sebenarnya sangat singkat untuk mereka apa namanya untuk mengembangkan skill yang layak dalam bergabung di pertandingan karena mereka akan berhadapan dengan eh, teman apa namanya peserta lain yang mereka ada di klub gitu ya dengan latihan bisa hampir tiap hari atau paling tidak Sabtu Minggu begitu. Namun saya melihat bahwa karena ada sistem support sistem dari pendidikan yang lain ya di sekolah begitu yang berkontribusi terhadap eh, basis skill mereka sehingga peserta dari anak-anak murid dari apa namanya Arasit ini adaptasinya sangat cepat bagus banget gitu ya. Nah hanya saja kami dapat kendala kemarin
mereka cuma ikut 1 semester. Dan yang menurut kami ya cukup apa namanya, kami merasa apa ya, banyak beberapa orang yang sebenarnya sudah layak ikut dengan asahan lebih lanjut. Dia sudah bisa ikut untuk bisa meningkatkan eligibility-nya, meningkatkan kelayakannya, tetapi tiba-tiba nggak ikut di semester 2 ya. Nah, ini juga perlu jadi pertimbangan di sekolah bahwa saya melihat bahwa kalau hanya mengandalkan eskul itu sangat terbatas, tetapi kalau paling tidak 1 tahun, nah itu mungkin mereka bisa lebih, apalagi untuk eskul di Arasid seperti sebelumnya, peserta yang cukup bagus itu kan bisa kami undang untuk dapat free trial di klub ya, itu satu. Dan yang kedua tentang alatnya, karena alat-alat panahan itu memang standarnya internasional semua, dan ketika lomba itu mereka menggunakan alat yang punya presisi tinggi. Nah, yang lalu itu kami pinjamin alat itu. Nah, cuman itu bentuk dari support kami begitu. Bagaimana kita bisa ketemu, bisa ada titik temu bagaimana anak-anak itu bisa mengembangkan kemampuan secara memadai dalam hal bakat-bakat di luar bidang akademik. Itu aja yang mungkin nanti akan kita bicarakan lebih lanjut, Ustadz. Cuman tadi kendalanya itu hanya di 1 semester saja. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Haidar. Ini menjadi masukan untuk kami juga ya terkait pendaftaran ekskul. Memang tadi mungkin ada beberapa siswa yang sudah kelihatan potensinya pindah gitu ya Coach. Benar. Benar. Sudah kita mau Yang jadwalkan paling sebenarnya, atau tidak nongol di semester kedua. Nah, yang terakhir seperti itu ada berapa orang? Ada 1 orang minimal. Biasanya ada 2 teman. Yang saya itu Hana. Hana itu sudah cukup bagus banget, dan ada beberapa lain. Cuman kan dia hanya ikut di semester 2 saja. Oke, terima kasih Ustaz. iya. Atau gini sih Coach, sementara ya, karena kami kalau harus membuat kebijakan baru terkait pendaftaran ekskul perlu koordinasi dan musyawarah dulu gitu. Sedangkan ini sudah kita jalankan. Mungkin masukan Yes, dari paham. kami seperti ini Coach, bagi siswa atau anak-anak yang sudah kelihatan potensi mereka dan apalagi sudah direncanakan, misalnya bakal diikutkan lomba nih di bulan apa misalnya, Ya, tapi itu adanya di semester 2. Mungkin bisa dikomunikasikan melalui PJ Ekskul, oke. melalui kami, nanti kami sampaikan ke Iya, orang tuanya agar orang tuanya pun kan punya catatan. Oh, berarti si anak ya. semester 2-nya kita ikutkan lagi gitu. Oke. Jadi mungkin kita Mohon ikat izin dengan nanti seperti mungkin itu, Coach. kami, ya, Mm-mm. ya, mohon izin untuk koordinasi. Jadi evaluasi bukan di akhir semester saja, tapi ada koordinasi lebih awal. Terima Iya. kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach Haidar, dan kami pun memohon maaf bila mungkin dari tim kami juga kurang bertanya dan menggali informasi gitu dari teman-teman Fasil sekalian. Sehingga uh, komunikasi yang kita bangun kemarin itu belum maksimal. Jadinya ada anak-anak yang mungkin berpotensi, tapi kita kita nggak persiapkan, kita nggak rencanakan. Yang akhirnya semester 2 kalau anak-anak kan gitu ya, entah bosenan atau misalnya dia pengen ganti yang lain, dia pindah ekskul, padahal anak tersebut punya potensi gitu. Nah, nanti silakan dikomunikasikan kepada kami, biar kami juga bisa sounding ke orang tuanya gitu. Terima kasih Coach Oke, Haidar masukannya. terima kasih. Ada lagi dari
Bapak Ibu Fasil yang lain sebelum kita tutup dan akhiri. Izin Mas, bertanya Kak Fahmi, Oh iya boleh, dari Sinken. terkait untuk yang terkait untuk yang kegiatan demo ekskul yang besok itu kira-kira dimulai di jam berapa dan kira-kira kami dari masing-masing ekskul itu diberikan waktu kurang lebih berapa menit. Ya, Terima kasih. nah itu sama-sama. Itu nanti saya share ya rundownnya di grup informasi tersebut, Kakak. Oke, siap Kak Fahmi, terima kasih. Sama ada lagi dari yang lain. saya Kak Fahmi. Boleh Kak Zulfa, silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum. Eh Waalaikumsalam. ya, saya sebetulnya sama juga dengan yang Pak Haidar tadi. Jadi eh, mungkin malah bertanya ke sekolah gitu, sebab seberapa seriusnya sekolah untuk misalkan ini terus untuk menindaklanjuti pada proses yang tadi seperti Pak Haidar sampaikan. Jadi kalau ada murid-murid yang berprestasi, bagus potensi bina terus, tapi ya kendalanya tadi semester depannya udah nggak ikut gitu ya. Nah, ini problem yang sama dulu terjadi pada yang di seni rupa gitu ya. Jadi waktu masih di sekolah yang lama gitu ya, anaknya pindah sekolah, anaknya pindah sekolah. Terus kemudian yang kemarin bagus, kemudian nggak ngikut lagi. Jadi em, terasa jadi semacam terus perlu koordinasi koordinasi atau informasi ke orang tua bahwa catatan ada catatan gitu ya bahwa sebaiknya dilanjutkan. Nah, ini saya lakukan kemarin bagi rapot yang kemarin minta rapot ya. Jadi saya kasih catat tuh. Jadi nggak semuanya sama sih ya. Nah, anak yang punya potensi yang menurut saya ini bagus untuk dilanjutin, saya sarankan untuk bisa ikut lagi gitu. Tapi buat yang malah yang saya sarankan juga untuk tidak ikut juga saya juga sampaikan gitu ya. Jadi dulu kasus misalnya ada yang dulu tahun-tahun pertama tuh ada murid yang menurut saya kesulitan juga ya karena Bapak berkebutuhan khusus gitu ya yang tidak mungkin untuk ditangani secara khusus. Jadi kalau saya misalnya ngajar yang tadi anak itu yang lain ketinggalan. Jadi akhirnya milih yang lebih banyak lah ya, yang lebih umum, yang banyak yang saya ini. Jadi tadi itu tadi. Jadi saya kasih catatan yang potensinya bagus ke depan saya sarankan seperti itu. Tuh, mungkin itu salah satu upaya juga kali ya untuk Pak Haidar. Jadi ada ada catatan ke orang tua Ya. seperti itu. Sama alasan-alasannya kenapa kayak gitu. Itu aja. Terima kasih. Wah, makasih Kak Zulfa. Ya, makasih Kak Zul. Ya problemnya sama tuh Pak, karena gitu. Ya, mirip Jadi ya. ada yang potensi terus mau kita lanjutin, eskulnya dia ganti atau kalau yang dulu saya anaknya pindah terus kemudian ada dua kasus satu lagi nggak ngikut. Itu kayak siapa yang sekarang lulus itu deh kelas 6 atau sekarang udah main lulus ya? Kanta itu kelas berapa? Ya, yang lulus Kelas Kak Zul. 6. Kelas 6 yang Ah lulus. lulus. Itu punya potensi tuh. Cuman kemudian nggak ngikut lagi ya sudah. Tapi saya sempat apa saya support juga gitu. Tapi ya nggak jalan-jalan juga karena mungkin orang tuanya nggak support gitu ya jalan nggak jalan. Itu aja sih. Iya, iya informasi Kak Zul dan Bapak Ibu yang lain, kelas 6 itu memang hanya ikut ekskul di semester 1. Jadi semester 2 itu mereka Oh, fokus untuk ujian, ujian oh gitu. sekolah, ujian tahfiz, kan banyak tuh. Memang seperti itu kalau Oke. kelas 6 khusus kelas 6 Kak Zul. Kalau Tapi kelas kemarin 7 sih tidak ada. semester 1 sama sekali nggak ada kelas 6. Dari semester 1 juga nggak ada. Iya, Mungkin udah fokus itu tadi ya, mau kelulusan. Iya. baik. Makasih Kak Zul, Coach Haidar, Bu Nopi, dari Sinken juga Kak Lintang, dari Ruang Karya. Kalau boleh sekedar sharing aja boleh ya, Tat? Iya, Coach. Ya, sekedar sharing aja ini Coach. Tidak harus oke ya.
Cuman saya punya pemikiran begitu yang mungkin jadi konsiderasi dari sekolah begitu. Bentuknya solusinya bisa macam-macam tergantung dari sekolah. Tetapi saya sering di beberapa sekolah itu eskul di kelas 6 atau di kelas 3 SMP atau di kelas 3 SMA itu ditiadakan bagi mereka karena sedang konsentrasi di tryout atau yang macam-macam. Nah, dalam pemikiran kami mungkin sekolah bisa melakukan beberapa hal begitu karena justru beban akademik anak-anak yang ada di kelas 6, di kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA itu kan sangat tinggi beban akademiknya. Nah, sebagusnya tolong dipertimbangkan bentuknya kembali lagi bisa macam-macam, ada penyeimbangnya Ustadz begitu. Memang tidak mudah ya teman, kalau kami kebetulan saya di corporate trainer juga tentang topik aktivasi subconscious mind, keseimbangan antara akademik logik dengan non akademik atau alam bawah sadar begitu. Nah, mungkin perlu Ustadz dibicarakan di sana bagaimana ada keseimbangan buat anak-anak yang ada di kelas 6 karena banyak tryout, terus apa yang bisa dilakukan sebagai penyeimbangannya. Mohon maaf kalau itu sudah ada, tapi paling tidak ini sekedar pertimbangan konsiderasi buat sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Coach Haidar, masukan yang sangat ini bagus. Ada dua hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan kami tadi terkait pendaftaran ekskul yang setiap semester, yang itu bisa menjadi hambatan mungkin bagi siswa yang sudah kelihatan potensinya tapi pindah. Yang kedua juga tadi terkait kelas 6 yang menurut Coach Haidar tadi sebenarnya bagus untuk penyeimbang akademik mereka, Coach ya. Iya, Ya, karena beban stresnya mereka betul. rata-rata naik ya. Nanti kami kaji ulang, mungkin ini bisa Ya, jadi pertimbangan kami di diskusi manajemen. Tapi untuk sementara itu Coach ya. Haidar dan Terima kasih. Bapak No Ibu problem. sekalian. Uh, dan saya kira untuk siang ini kita